Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Jumat ngaji tafsir Al-Quran. Kita baca Fatihah Muhammad. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah kita masuk pada surah Al-Fatihah, surah An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at. Kemarin kita sudah selesai surah An-Naba, di mana membahas tentang hari kiamat, dan dilanjutkan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini adalah surat Makkiyah, ya, yang diturunkan di Makkah. Jadi hanya surat-surat Makkiyah yang lain pembahasannya ya sudah sama tentang hari kiamat, hari akhir. Itu ya, ciri-ciri surat Makkiyah. Surat An-Nazi'at itu diturunkan setelah surat An-Naba. Persis ya, Naba, setelah itu langsung An-Nazi'at. Jumlahnya adalah situ arba'una ayat. Berarti ada 46 ayat jumlahnya daripada surat An-Nazi'at. Apa perbedaan surat An-Nazi'at dengan surat An-Naba? An-Naba itu membahas tentang kiamat, sedangkan An-Nazi'at itu membahas tentang kematian. Ya, sebelum kiamat, kematian, lalu ada kiamat. Nah, An-Nazi'at ini lebih kepada tentang kematian. Meskipun sedikit kemarin kita sudah membahas tentang kematian di An-Naba, tapi lebih detailnya nanti insyaallah di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini ada 4 termin. Cuma nanti kita tidak bisa mungkin membahas langsung satu termin sehari. Tidak bisa, mungkin kita satu termin bagi dua hari. Tapi sebetulnya ada 4 termin yang pembahasannya bertema, ya. Pertama yakni ada ayat 1 sampai ayat 14 membahas tentang malaikat. Malaikat mencabut nyawa, ya. Yang kedua yakni ayat 15 sampai ayat 21 membahas tentang 26, ayat 15 sampai 26. Ini membahas tentang Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Dan kesudahan bagi Fir'aun. Ayat ketiga, termin ketiga, ini ayat 27 sampai 33. Membahas tentang fenomena kuasa Allah yang ada di bumi, ya. Di bumi, ada di langit. Lalu ayat yang terakhir yakni ayat 34 sampai 46. Yakni tentang kiamat, ya. Rahasia-rahasia waktu yang terjadi pada hari kiamat. Ya, ini yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah tentang kiamat itu. Nanti dijelaskan di termin terakhir. Baik. An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at ini memiliki beberapa nama. Yang pertama namanya adalah As-Sahiroh. Ada di sini dalam ayat ke-14, fa'idza hum bis-sahiroh. Yakni bumi, artinya adalah bumi baru. Bumi baru. Yang kedua adalah Aqamah. Ya, ada di dalam ayat yang ke-34. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Tamma itu artinya adalah malapetaka. Malapetaka itu artinya. Nah, ini adalah nama-nama lain daripada An-Nazi'at. Ada As-Sahiroh, ada Tamma. Lalu apa aslinya? Asli kata dari An-Nazi'at itu ada namanya kata Naza'a, yang bisa diartikan mencabut. Naza'a itu bisa mencabut, bisa melepaskan. Dikaitkan dengan marid, naza'al marid,
mendekati kematian. Kalau orang mau meninggal, naza, ya, mau meninggal naza. Pak, Mbak pun naza, itu berarti udah mendekati meninggal ya, udah ada tanda-tanda meninggal. Sakaratul maut, naza. Baik, kita lanjut saja ke ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Di sini ada wawu kosamnya, wawu kosam. Jadi kalau kita membahas tentang kosam itu ada beberapa clue ya. Clue-nya yang pertama ada huruf kosam dulu. Yang kedua adalah maksum beh, terus ada maksum alaih. Huruf kosam ada berapa? Pernah belajar aku? Jadi 3. Ada wawu, ada tak, ada ba. Allahi, billahi, Allahi. Itu sama. Demi Allah. Allahi bersama dengan Allah, billahi bersama demi Allah. Maksum be itu adalah benda. Benda yang bisa dikatakan spesial atau luar biasa, yang bisa diingat ya, bisa dijadikan pegangan oleh yang mengatakan ya, atau yang mendengar. Demi bapakku, demi cinta, bisa cinta kayak saya. Jadi muqsam bih itu suatu yang bisa dibuat pegangan antara dua orang ya, yang mengucapkan dan yang mendengarkan. Ada muqsam alaih. Muqsam alaih adalah setelahnya, setelah kosam, muqsam bih, muqsam alaih. Contohnya, demi bapakku, aku akan melamarmu besok. Nah, ini adalah aku akan melamar besok, disebut dengan muqsam alaih. Ya, sesuatu yang melatar belakangi adanya janji, adanya kosam, adanya sumpah. Baik, di dalam Al-Quran sendiri Allah menggunakan huruf kosam dalam berbagai surah. Ada wal fajr, ada was-subh, ya, ada wal duha, wal asr, wal lail. Hampir semua bagian-bagian daripada hari disumpah, buat sumpah oleh Allah. Artinya setiap bagian hari waktu ini penting semua gitu. Perlu kita ingat-ingat, perlu kita cermati, ini penting semuanya. Wal fajr, was-subh, wal duha, wal asr, dan wal lail. Setiap pembahasan di dalam surat Al Fajr ya, pembahasannya tidak akan jauh daripada Fajr tadi itu. Wal lail, wal laili idza yasr, itu enggak jauh semuanya daripada wal lail. Termasuk wal asr, innal insana khusr, itu tidak jauh daripada wal asr. Tafsirnya seperti itu. Ada juga benda-benda yang menurut manusia mungkin wah ya, seperti wal qamar, ada wasams ya, wasams wa duha. Ini adalah benda-benda yang menurut manusia mungkin wah ya, karena jauh juga indah jika dipandang dan lain sebagainya. Ini dibuat qasam oleh Allah. Ada dua pendapat tentang qasam. Ibnu Qayyim mengatakan sumpah itu ya tadi itu adalah isi daripada surat itu. Jadi An-Nazi'at nanti ini isinya tidak jauh daripada An-Nazi'at. Meskipun membahas tentang Musa dan Fir'aun, meskipun membahas tentang fenomena kekuasaan Allah yang ada di bumi, ini nanti ya kaitannya dengan An-Nazi'at. Pendapat kedua yang mengatakan untuk meyakinkan kepada kafir Quraisy. Jadi janji-janji ini Nazi'at, Asr, bukan janji sumpah ya,
wan nazi'at wal 'asr wasyams ini adalah untuk meyakinkan kepada orang kafir Quraisy. Biar yakin, tambah yakin. Atau orang yang belum beriman biar tambah beriman. Ini adalah fungsi daripada qasam. Baik, kita ke an-nazi'at. Oke. An-nazi'at tadi saya sebutkan diartikan sebagai mencabut, melepaskan, mencabut dari tanah, paku dicabut, ya, dilepaskan, dipaksa keluar, tidak terlihat seperti itu, dipaksa keluar. Gharqa itu artinya adalah tenggelam atau berlebih, tenggelam yang sangat dalam, pakune dilebokne jeru, dicabut. Nah, itu pasti ada hal-hal yang membuat sulit untuk nyabutnya karena sudah semakin dalam. Nah, digambarkan seperti itu nanti kematian itu. Nyawa itu dicabut oleh malaikat seperti dipaksa. Ini gambaran bagi orang yang tidak beriman atau orang kafir. Dan wan-nazi'ati gharqa ini cocoknya adalah untuk orang kafir atau yang tidak beriman. Kenapa? Karena dipaksa, ya, sulit mengambil nyawanya orang-orang kafir Quraisy atau yang orang tidak beriman, sulit sampai kesakitan dan sebagainya. Ceritakan seperti itu. Orang yang nazar, yang mau meninggal itu orang kafir itu kesakitan karena sulitnya dicabut nyawanya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama tentang an-nazi'at itu Ibnu Abbas mengatakan an-nazi'at yal malaikat. Nazi'at itu adalah malaikat. Loh kok ini ada pertanyaan ya nanti. Kok bisa nazi'at ini kan mu'annas ya? Kok bisa disambungkan dengan malaikat? Padahal malaikat itu selalu laki-laki. Ya. Malaikat Jibril menghadap ketemu dengan Rasulullah dalam bentuk laki-laki. Siti Maryam ketemu dengan malaikat dalam bentuk laki-laki yang sempurna, yang ganteng, yang sempurna. Sampai Maryam itu ketakutan melihat malaikat tadi itu. Karena memang Maryam ini tidak menikah ya, namun punya putra Nabi Isa. Ya. Jadi itu kalau orang perempuan yang soleh itu ketika laki-laki itu takut ya. Solehah, perempuan yang solehah itu yang takut tambah, bukan suka, bukan suka melihatnya. Perempuan sekarang kan banyak yang cenderung pada K-pop ya. Yang banyak meskipun sudah punya suami juga buka drakor ya. Ya. Istri saya juga kadang melihat drakor juga. Jadi yaitu lumrah. Ya biasa sekarang memang seperti itu. Mungkin demam drakor lagi mendunia. Terus enggak apa untuk sebagai selingan saja. Oke. An-nazi'at itu diartikan juga sebagai hawa atau angin artinya. An-nazi'at artinya juga angin. Kalau bukan malaikat artinya adalah angin. Kenapa kok angin? Angin gharqa yang keras mungkin ya. Ya angin yang keras itu apa? Angin puting beliung bisa, angin tornado juga bisa. Apalagi? Ya angin-angin yang keras itu bisa digambarkan dengan an-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa. Demi angin yang keras sekali. Karena yaitu malaikat itu beberapa ulama tidak setuju jika dikaitkan dengan an-nazi'at. Oke.
Yang pendapat ketiga itu di dalam Al-Quran sendiri, memang malaikat selalu digambarkan laki-laki ya, bukan muannas. Dikatakan wattakhadul malaikata inasa. Ini kata orang kafir. Orang kafir memang itu ya, mengatakan bahwasanya malaikat itu diciptakan, dijadikan inasa sebagai seorang perempuan. Itu katanya orang kafir. Orang kafir ya. Kalau orang Islam memang malaikat tidak memiliki jenis kelamin, cuman ketika menampakkan diri, malaikat tidak pernah menampakkan diri sebagai perempuan, pasti laki-laki. Kecuali bidadari ya, bidadari pasti itu perempuan. Oke, jika kita kaitkan antara malaikat dengan Hawa tadi ya, malaikat itu sebenarnya kalau orang mengatakan malaikat, kalau An-Nazi'at ini malaikat, itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada orang yang beriman. Seperti jenengan semua ini, An-Nazi'at itu malaikat. Percaya, karena percaya malaikat ada gitu. Wan-Nazi'ati ghurqa, malaikat akan mencabut nyawamu dengan keras. Itu jenengan semua ini percaya gitu, karena adanya malaikat. Kalau orang kafir, orang yang gak beriman, maka bisa digambarkan sebagai angin yang keras ya. Angin yang keras. Nah, itu sebenarnya gambaran-gambaran untuk menjelaskan kepada orang-orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Gambaran saja, malaikat dan angin. Oke. Wan-Nazi'ati ghurqa, artinya adalah malaikat yang mencabut dengan keras. Lanjut, wan-nasyitati nashqa. Ada wawu lagi, wawu kosam lagi, wan-nasyitati nashqa, sama ini masih tentang malaikat. Nasyitat ini artinya berasal dari kata nasapo, artinya tali, simpul. Kalau nasipo itu gembira ya. Kalau ansapo itu melepaskan, artinya melepaskan simpul dengan gembira lah. Itu kaitan memang. Jadi orang yang beriman itu dicabut nyawanya oleh malaikat dengan gembira, dengan lembut, naston, lembut. Warna sifati naston, gembira, dengan pelan-pelan, dengan lembut. Nah, ini adalah gambaran mencabut nyawa untuk orang beriman. Warna ziyati ghurqa untuk orang kafir, warna sifati naston untuk orang yang beriman. Oke, memang seperti itu. Ketika orang yang mau meninggal nazar itu sebenarnya mereka sudah melihat. Nanti itu saya akan masuk mana? Masuk akhirat, masuk neraka, masuk surga. Jika mereka melihat neraka, mereka akan ketakutan nazar itu. Mereka ketakutan, mereka kadang menangis, menjerit-jerit dan sebagainya. Karena dia takut sudah melihat neraka. Kalau orang nazar, orang yang beriman, orang yang soleh, orang bertakwa, itu melihatnya adalah surga. Jadi sudah senyum mungkin. Kadang-kadang kita melihat orang yang mau meninggal itu senyum, wajahnya berseri-seri, karena mereka tidak pernah melihat itu di dunia selama ini. Mereka melihat pertama kali waktu nazar itu. Bagaimana bayangan kita tidak pernah melihat sesuatu yang luar biasa di dunia, meskipun luar biasa lah. Kita tidak pernah melihat Washington DC gitu kan. Lalu kita melihat pertama kali Washington DC, wah, gitu kan. Maksudnya keren, selfie berapa 1 jam nggak kerasa. Udah habis memori sampai nggak kerasa karena saking excitednya dengan Washington DC. Nah itu, kalau kita melihat podcast sampai kita menangis, nah itu lebih dari itu, karena tidak ada di dunia, tidak pernah ada di dunia. Kita melihat pertama kali ketika nazar nanti itu senyum, sumringah, menangis juga bisa, ya. Karena orang meninggal itu sebenarnya ada 2 hal.
orang mau naza itu menangisnya atau sedihnya itu ada dua hal. Dalam Al-Quran disebutkan la takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, ya, jangan bersedih tentang masa lalu. Takhafu itu masa lalu. Masa lalu contohnya ya mungkin pernah masalah dengan orang, pernah mungkin punya hutang dan sebagainya. Ini adalah masa lalu. La takhafu, jangan bersedih tentang masa lalu. Wala tahzanu, dan jangan takut terhadap masa depan. Takhafu itu masa lalu, tahzanu itu masa depan. Masa depan bagaimana ya, tentang kehidupan setelah mati. Ya, sehingga mereka memang dua hal ini yang mereka takutkan. Orang yang mau meninggal itu takut itu. Allah, piye anakku engko? Sapa sing ngurus anakku? Piye sekolahe? Iku ana azab pikirane mikir ngono lho. Ini opo engko bojoku sapa sing ngomong. Iku orang nazar. Wis mikir ke depan untuk sumaran aku di habis aku kemana? Berapa tahun saya di neraka itu sedikit. Wis di barangkali wis dipikir wong nazar. Tapi kalau orang beriman ya wis yakin sudah. Yakin bahwa itu adalah dunia yang sudah mereka tinggalkan dan akan menghadap Allah di alam yang kekal tadi itu, akhirat. Dalam akhirat. Ada yang ketiga, oke, lanjut. Wasabihati sabha. Ada lagi qasam, di sini juga menjelaskan tentang malaikat, masih tentang malaikat. Sabihat ini berasal dari kata sabaha. Nah, sabaha yang artinya banyak, ada floating, ya, jatuh, turun. Sabaha juga bisa berarti suci. Subhanallah, maha suci Allah. Sabaha. Maka kalau orang berzikir Allah, maka dia akan merasakan kayak berputar, ya, maksudnya itu berputar semakin tinggi menuju kepada Allah. Subhanallah. Ada orang yang orang sufi, ya, tahu orang sufi? Mereka itu berzikir dengan berputar. Ya, mereka ini memang mungkin ingin lebih dekat dengan Allah, berputar terus mengerucut, semakin keras, semakin mengerucut untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Ada yang berputar, angin berputar tadi, ya. Sabaka juga biasa berarti berputar. Fi falaki yasbahun. Ada dalam Al-Quran, bintang-bintang itu atau benda-benda langit itu berputar mengelilingi orbitnya. Jadi ini menarik. Yasbahun juga bisa berarti berputar mengelilingi orbitnya. Jatuhnya malaikat itu sesuai dengan perintah Allah. Tidak jatuh sendiri, tidak mengambil nyawanya orang sesuka hati, tapi sesuai dengan perintah Allah. Dengan cepat sekali, saking semangatnya malaikat itu. Jadi kalau dapat perintah Allah itu semangat malaikat itu, berlomba-lomba mereka, semangat sekali sehingga cepat. Jika diartikan dengan angin juga bisa, angin berputar dengan cepat. Oke. Gitu malaikatnya. Bagaimana kita bisa memikirkan malaikat turun dengan cepat dari langit, dari surga, itu ke bumi dengan cepat sekali, mengambil nyawa, mencabut nyawa. Itu gak nutut pikiran kita. Jika itu agak nutut, bagi mikir tentang Allah, itu makhluknya Allah. Tapi yang gaib, ya, yang gaib. Ini enggak ada makhluk Allah yang zahir dan ada yang makhluk Allah yang gaib. Yang gaib salah satunya ya ini.
malaikat, bidadari, lagi ada setan, jin, itu adalah makhluk Allah yang gaib. Ya kita harus percaya, tetap beriman pada semuanya. Yang wajib. Kalau kita nggak percaya pada yang gaib, maka kita tidak sah imannya. Ya. Pada yang gaib. Memang ada pernyataan daripada Prof. Sutiman. Beliau adalah guru besar mikrobiologi Universitas Brawijaya Malang. Ya, waktu itu beliau ceramah. Beliau menggambarkan manusia itu skalanya adalah di bawah 10.000. Skala jauhnya 10.000 km. Makanya manusia itu ketika di bawah 10.000 km itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Di manusia itu yang nggak pasti. Sekarang bilang iya, besok bilang tidak. Sekarang sedih, dia bareng juga dengan kebahagiaan. Itu manusia, karena nggak pasti. Dia senyum, ya, senyum kayak saya ini, bukan berarti saya tidak punya kesedihan. Dan inilah sesuatu yang tidak pas. Nah, inilah gambaran dari manusia. Kalau sudah di atas 10.000 km, katanya Prof. Sutiman, itu sesuatu yang pasti sudah. Di atas 10.000 km ke atas, apa berarti? Kalau bulan itu berapa kilometer? Ratusan ya? Ratusan kilometer mungkin ya? Kilometer ya? Itu suatu kepastian. Bulan itu terorbit dalam jalan yang pasti. Ngomong nggak pasti ya nabrak. Ya. Termasuk antara matahari dengan bumi, matahari dengan planet yang lain. Ini kalau tidak sesuai, tidak pasti, yo nabrak. Nah, suatu yang pasti ini, suatu yang yang jauh ini yang wajib kita percayai sebenarnya daripada sesuatu yang tidak pasti. Ini manusia tadi itu, ya percaya, cuman kita perlu ketahui bahwa manusia itu memang jarang yang pasti, ya, jarang yang pasti. Makanya kita wajib mengucapkan insya Allah. Nah, sehingga sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang jauh itu yang wajib kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu yang beriman kepada yang ya. Beriman kepada yang. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Jam berapa ini? Fasabiqati sabqa. Ini sudah tidak ada lagi wawu kosam, sudah pakai fa. Fasabiqati sabqa. Tapi tetap membahas tentang tentang malaikat ya. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati berasal dari kata musabaqah. Ya. Sabiqat musabaqah. Tadi saya jelaskan bahwasanya malaikat itu ketika disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, semangat luar biasa. Ya. Sampai digambarkan fasabiqati sabqa. Dulu-duluan racing ya. Apa namanya? Cepet-cepetan. Siapa yang dulu? Nah, ini gambaran malaikat. Jadi malaikat itu juga punya keinginan untuk segera melakukan apa yang diperintah Allah. Itu malaikat. Dan tidak pernah malaikat itu membantah perintah Allah. Suruh sujud mulai diciptakan sampai nanti akhir ya juga ada gitu. Dan tidak pernah membantah gitu malaikat. Tidak punya nafsu malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu ya pengen nikah mungkin. Gitu kayak kita gini. Pengen nikah, pengen makan. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak punya nafsu. Oke. Digambarkan dalam surat Al-Anbiya juga ada kata sabaqa ayasbiquna bil qauli wa hum
bi amrihi ya'malun. Ini juga tentang malaikat. Malaikat itu tidak pernah duluan berbicara ya kepada Allah, tapi malaikat itu selalu mengerjakan perintah Allah. Malaikat tidak pernah bicara dulu kepada Allah, tapi malaikat itu selalu mengerjakan perintah Allah. Mungkin yang terakhir ya, wal mudabbirati amro. Oke. Wal mudabbirati amro. Perintah. Dia maka malaikat ini selalu melakukan perintah Allah, ya. Melakukan perintah Allah. Wal al mudabbirati ini dari kata mudabbaro. Dabbaro itu sama dengan manage, ya. Sama dengan planning, execution. Mengeksekusi sebuah planning, sebuah rencana, ya. Rencana itu dieksekusi, namanya mudabbir, dabbaro. Tentu dengan ketelitian. Jadi malaikat itu mengeksekusi perintah Allah itu dengan ketelitian dan juga planning yang matang gitu. Nggak mungkin leset, nah. Nyambutnya wong leset, kleru, nggak mungkin. Nah itu ketelitiannya tingkat tinggi. Mudabbirati amro. Ada juga dalam Al-Quran itu ada kait, ya. Kait itu manage yang tidak bagus. Kait itu manage yang tidak bagus. Ada dalam ceritanya Yusuf dengan Zulaikha, itu juga ada kait. Jadi Zulaikha itu merencanakan sesuatu untuk Yusuf, tapi tidak bagus, tidak teliti, sehingga bocor, ya. Sehingga gagal, sehingga diketahui oleh Yusuf rencana buruknya Zulaikha. Waktu itu Zulaikha ingin istilahnya bercumbu dengan Yusuf, tapi gagal karena Yusuf tidak mau, ya. Insyaallah. Ini menarik, nanti kita akan membahas tentang Yusuf dengan Zulaikha insyaallah di surat Yusuf, ya. Jadi nggak mungkin seorang perempuan itu yang mengawali mengajak seks. Itu sebenarnya nggak mungkin perempuan itu sampai segitunya. Meskipun dalam keadaan apapun, sejatinya wanita itu tidak ingin mendahului seks. Mungkin dia memberikan sinyal, memberikan sinyal. Tapi yang mendahului pasti laki-laki dulu. Itu memang kodratnya seperti itu. Yang mendahului laki-laki, berikan sinyal, tapi tidak dengan Zulaikha. Dia yang mendahului, ingin berbuat seperti itu, zina dengan Yusuf. Menarik sekali, nanti kita akan bahas cerita Yusuf dengan Zulaikha. Makanya nanti juga diartikan di situ dikatakan waqala, jadi perempuan termasuk Zulaikha itu dikatakan oleh Al-Quran disebutkan kola. Kola itu laki-laki, ya, mudzakkar, ya. Kalau seharusnya kola muannas, tapi enggak, di sini kola. Kenapa? Karena sifatnya seperti laki-laki. Sifatnya Zulaikha dengan perempuan-perempuan yang teman-temannya itu seperti laki-laki. Sama. Dikatakan nanti juga ada cerita teman-temannya diundang semua, Yusuf suruh jalan, teriris tangannya. Nah ini memang sifatnya Zulaikha dengan teman-temannya itu memang sama. Insyaallah nanti kita bahas, menarik sekali. Ya, itu memang mudabbir, ya, mudabbirati amro itu sesuatu yang termanage dengan bagus. Saya membahas dalam penelitian saya, tesis,
tesis saya S2 itu membahas tentang ini, mudabbir. Jadi orang yang memiliki keilmuan yang tinggi didasari dengan fikir, zikir, lalu disadari dengan kata fahima, memahami dengan bagus, diakhiri dengan mudabbir. Ya. Dia akan memanage ilmunya tadi dengan bagus dan mengejawantahkan ke dalam ke dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti dan benar. Itu adalah arti mudabbir. Maka nanti mungkin teori saya tadi itu yang dari ada fikir, fahima, jadi dengan mudabbir, kita akan menggantikan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia yang biasanya. Karena kurikulum pendidikan Islam, pendidikan agama Islam di luar pesantren ya, maksudnya di sekolah umum di negeri itu patokannya adalah terakhir pembelajaran anak-anak bisa creating atau mencipta. Ya. Nanti kalau dengan belajar tentang ilmu pendidikan itu seperti itu. Tujuan pembelajaran akhir daripada kurikulum itu adalah anak-anak bisa mencipta. Dengan belajar tentang robot, akhirnya adalah mencipta. Tapi tidak dengan Islam. Ya. Dia memiliki dengan namanya mudabbir. Nah ini perlu ditafsir lagi, perlu dikaji lagi dengan mendalam karena ini penting. Mudabbir tadi itu. Di sini disebutkan dengan mudabbir dikaitkan dengan malaikat. Malaikat yang lurus, malaikat yang selalu taat kepada Allah, selalu benar, perintahnya tidak pernah meleset, pekerjaannya tidak pernah molor. Nah ini adalah gambaran daripada malaikat. Fal mudabbirati amra. Oke, mungkin dari saya itu terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Timbil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.